tadi aku matiin sebentar, maaf ya. Nah, ini tuh aku mau review Dominator 1 nih. Bagus buat pemula sih lumayan. Jadi Dominator 1 ini harganya itu kisaran 3.500 sih. Ya, 3.500. Dan itu murah banget ya, 3.500. Itu cuma ngabisin beberapa duit. Cuman kalau yang nggak mau di dalam tornadonya, mungkin ini nggak cukup. Dan menurut aku kalian yang masih pemula jangan pakai mobil baja-baja dulu. Jadi kalian pelan-pelan dulu guys. Kalian harus ke mobil sipil untuk bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia mas, bahasa Amerikanya nggak tahu apa. Nah, kalian ke 2016 Toyota Corolla. Ini tuh harganya 0 alias gratis. Kalian harus beli ini. Dan kalian harus beli prop yang nggak boleh sama kayak bukan nggak boleh sama nih. Maksudnya kalau sama kayak aku boleh juga nih. Contoh kayak, nah ini prop payung. Prop payung ini. Kalau nggak salah prop payung ya. Prop payung ini prop banget. Jadi kalau kalian ada kalau udah memastikan nih ada jalur tornado yang lewat nih di kalian tempat berdiri nih, kalian harus beli prop payung sih dan juga prop rudal. Kedua prop ini tuh bersampingan dan ini juga membuat kalian lebih cepat mempunyai uang. Kalau kalian bilang kayaknya aja lah prop pemula lebih bagus, terus murah lagi. Emang murah guys, cuman kalian harus beli ini sih kalau sarannya. Sama apa nih, prop cahaya aku nggak tahu, prop video aku belum pernah beli, tapi kayaknya untuk para kalangan JT ini sekarang ya prop kayak aku belum tahu ya. Kalian beli kamera juga boleh sih. Oke, nah kita lanjut untuk Dominator 1-nya. Dominator 1 itu kecepatan maksnya itu 150 mph dengan mesin mati dan waktu penyebaran 2 detik. Tapi kalau GT1 katanya 1,5 detik itu ya, kalau nggak salah, kalau nggak lupa ya. Nah, tapi untuk kondisinya ini tuh masih burik ya. Sebenarnya emang nggak terlalu burik. Kalau dulu itu kan nggak gepeng ya belakangnya, kayak mobil biasa. Nah kalau ini versi tahun 2009 sampai 2011 kalau nggak salah. Sebelum ditimber ngepotong nih kayaknya, jadi nggak kayak gini nih. Jadi nggak datar kayak gini nih. Tapi di sini ya runcing gitulah. Kalian lihat sendiri bisa lah. Dominator 1 tahun 2026. Nah itu prototipenya. Cuman sekarang itu kalau nggak salah Dominator 1 itu udah jadi warna hitam. Bukan nggak salah lagi sih, emang benar udah jadi. Dan Dominator 4 Dominator 4 atau bisa sering disebut Dominator 2 juga sama sih. Oke, kita lanjut nih. Nah, untuk warnanya masih sama, warna merah. Dan kekurangannya di sini tuh nggak ada tornado video snapnya. Kalau dulu ini ada nih stiker tornado video snapnya di sini nih, sama di sebelah sana. Ingat lagi ya guys, kalian harus bertahan. Cuman kalian yang mau ngejar F1 atau F2 F1 F0 aja itu maksimal ya menurut kalian. Aku juga nggak tahu kalian cocoknya itu pasti apa ya. Kalau kalangan JT dulu pasti tahu lah, masa nggak tahu. Ya ini dia Titus loh, mana? Nah kita muncul. Munculnya jangan di situ bang. Ya udahlah, kita majuan dikit ya, biar maksudnya biar kita bisa nge-spill gitu ya.
Nah, untuk Titus ini sebenarnya nggak ada di Delta ya, bukan di Delta ya. Nggak ada di dunia nyata, maaf tadi ada nenek aku. Pokoknya Titus tuh gak ada di dunia nyata, cuman ada. Enggak sih, sebenarnya ada di dunia nyata, cuman ini tuh nggak bisa kalian temuin sembarangan. Kalian bisa itu di pameran doang. Soalnya mobil ini itu bukan dibuat untuk intercept kayak Dominator 3. Emang sebenarnya ini buat intercept, cuman interceptnya itu jarang-jarang guys. Bukan jarang-jarang lagi sih, hanya interceptnya itu cuman di Into the Storm deh. Itu pun pakai CGI, gak asli guys. Nah, untuk bentuknya ini biasa aja, tapi untuk dihitung-hitung ini tuh bisa buat 4 orang ya, kalau dari sini, atau enggak 5 orang sih. Untuk di bagian kosong sebenarnya sini tuh seharusnya kayak ada panel-panel, bukan sih kayak ada komputer, soalnya di filmnya kayak gitu guys. Nah, ini dia untuk Titus gitu aja sih. Dan kecepatan maksnya itu setara kayak F1 tuh, 140 mph dan dengan mesonet mati. Cuman ini tuh lebih lama dari Dominator 1. Iya lebih lama. Waktu deploynya itu lebih lama, 9 detik tuh. Jadi ini nggak aku saranin ya, nggak terlalu aku saranin ya. Buat pemula terserah kalian aja, soalnya itu kan semau kalian ya kan. Oke, kita bakal lanjut ke TIV. Nah, TIV 1 ini itu tuh adalah mobil yang paling disukain sama para strong chaser di kalangan GT2 nih. Bahkan ya Bang Hayogo juga, bukan sih, Bang Hayogo kendaraan pertama di GT2 dia itu cuma Attack ya. Nah, untuk TIV 1 ini teman Bang Hayogo itu pertama yang belum punya. Tapi buat di dunia nyata nih, ini tuh udah ditinggalkan ya guys, udah kayak rongsokan gitu. Tapi kayaknya buat aku yang nemuin ini langsung aku benerin, coba lumayan buat intercept. Cuman harus dilihat juga, takutnya ya kan udah nggak bisa digunain lagi. Ntar guys, bau telinga aku, jarangnya juga telinga sih. Mana ada yang wangi. Untuk kecepatan maksnya itu 165 tuh, dengan waktu penebaran hampir sama kayak Titus, 8 detik, beda sedetik lah. Nah, untuk mesonet sama aja masih mati. Dan ini nggak begitu aku dan kata aku ini menurut aku jadi mobil the best menurut aku. Cuman buat yang ya terserah kalian lah, tapi menurut aku ini berkurang sih. Jadi aku saranin ya buat beli mobil ini, soalnya ini juga bagus sih. Terus dulu itu juga nggak ada kayak kotor-kotornya gini loh. Oke, kita lanjut mobil yang lain ya. Interceptor semi. Nah, ini juga cocok nih buat kalian yang sama aja mau F1 atau F2, F0. Nah, ini cocok nih buat kalian. Cuman dulu itu emang sering aku pakai, cuman sekarang itu jarang ya. Yaitu Ford tahun 2000 banyak sih, nggak tahu. Tapi kalau aku lihat-lihat di bagian mobil sipil ini tuh sama nih. Nah, ini modelnya sama, cuman ini tuh bedanya warna putih 2019. Jadi ini bisa dibilang versi hitamnya dan ada mesonetnya ya. Kalau kalian lihat tuh mesonetnya aktif ya nih. Interceptor semi Sobat TV nanti kita reviewnya.
Tuh, untuk dengan waktu penyebaran 1,5 detik, mesonetnya kok mati? Padahal tadi ada mesonetnya loh. 130 ambangnya 100, maksnya 130 mph. Nah, untuk kalian yang masih pemula ini diwajibkan sih. Cuman menurut aku kurang, jadi jangan ya. Soalnya ini juga cuman spike doang sih. Jadi ini tuh nanti si mobilnya diturunin, habis itu kayak spike, ada spike. Oke, kita lanjut buatan serkes ini. Apalagi kalau bukan subtif. Tapi btw pas serkes si nge-review ini itu dia udah gendut ya. Entah kenapa ya, setiap aku spawn nih mobil ini tiba-tiba nge-lag lah. Tuh, nge-lag guys. Dan untuk spike-nya dari sini kelihatan tuh ya. Ada 4 spike dengan 2 di belakang dan 2 lagi di depan. Dan menurut penyebarannya juga sama sih. Cuman ini tuh lebih naik 5. Kan kalau tadi ambang maksudnya 130 doang ya. Kalau ini 135. Terus kalau for tahu itu 1,5 detik. Jadi lebih cepetan for tahu daripada subtif. Kalau mesonet ya emang ada mesonet sih, jadi dibilang mesonet mati. Oke, warnanya sama aja. Ini kayak mobil keluarga lagi sih. Cuma kalau dibuat keluarga cocok sih. Cocok kalau keluarganya tinggal di Oklahoma. Kalau enggak, buat ngapain coba? Kalau tinggal di Oklahoma kan kalau ada darurat tinggal sih. Tapi ini ya untuk paper to paper, coba kamu translatein bahasa aku, soalnya mungkin buat kamu bahasa ini bahasa asing. Tolong tambahkan Tornado Wrangler. Sumpah, aku cari di Interceptor iyalah gak ada cu. Aku padahal mau banget. Sama ada serangan tornado atau tornado attack. Sebenarnya ini tuh mesonetnya nyala, cuman sama aja sih mati. Dan ini itu lebih cepat daripada Dominator 1. Dominator 1 itu kalau nggak salah nih tuh waktu penyebarannya 2 detik. Sedangkan kalau yang ini itu beda lagi nih. Serangan tornado itu 0,5 detik, 0 detik cuk. Beda 0,5 nya itu nggak tahu apa. Dan mesonetnya menurut mereka mati, padahal nyala sih. Dan ini cocok untuk kalian yang nyarinya itu bukan yang tinggi amat, cuman suka cepat gitu. Dan btw juga aku kira ini yang ngebuat ini lagi suka sama mobil yang cepet ya. Taunya emang dia mantan pembalap cuy. Yang buat itu mantan pembalap. Dan kalau aku cari-cari lagi ya, terus kalau aku dengar ini kayaknya yang buat bukan Storm Chaser deh. Jadi bisa dibilang ini tuh ya cocok lah buat kalian yang pemula. Oke, kita lanjut yang kan tadi Tornado Attack udah ya. Armadillo nggak bisa guys, soalnya mahal. Ini udah. DOW nih, DOW sang truk. Aduh. Nah, DOW ini itu agak mirip sih, cuman kekurangannya itu dia cuman bertahan 120 mph doang dan mau sangat mati, dan waktu penyebaran 10 detik ya. Jadi ini aku nggak saranin sih. Dan aku juga bingung kenapa waktu itu aku beli, padahal itu uang kekumpul dikit lagi loh. Bentar lagi aku udah bisa beli Dominator 3. Padahal aku pengen banget Dominator 3 cu. Dan untuk DOW sama aja warnanya biru dan tulisannya cuma DOW, nggak ada DOW 8 atau DOW 6 nya, tapi kebanyakan DOW 6. Dan ini kayak mata ya, nyeremin juga ya.
terus kayak dak teriak. Oke, mungkin segitu dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.